Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya mau lanjutkan ke Pak Gogon, tapi mau beda klarifikasi sedikit sama Pak Komjen Pol Anang Iskandar. Pak Anang, apa benar bahwa keputusan orang itu direhabilitasi atau dilanjutkan proses hukumnya itu harus melalui putusan pengadilan? Terima kasih Pak Karni. Jadi begini Pak Karni, kalau pengguna narkoba itu kalau sudah ditangkap, itu tadi menurut pengacaranya kan penempatan ke tempat rehabilitasi itu tergantung pada hakim, penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Artinya penyidik juga bisa menempatkan ke tempat rehabilitasi. KUHAP juga ngatur juga berhak. Ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 25 itu juga sama. 25 tahun berapa? 25 tahun 2011. Ini penyidik juga dapat menempatkan kepada tempat rehabilitasi. Jaksa juga dapat, hakim juga dapat. Jadi di setiap tingkatan bisa. Artinya boleh itu kewenangan. Tapi saya ingin menjelaskan yang dasar Pak Karni. Pengguna narkoba itu di dalam Undang-Undang Narkotika diatur pasal 127. Pasalnya tunggal. 127 dapat diancam dengan hukuman 4 tahun. Artinya penyalahgunaan narkoba itu bukan pelaku tidak pidana berat. Nggak bisa ditahan. Karena cuma 4 tahun. Ancaman hukumannya. Secara KUHAP memang nggak bisa ditahan. Ancaman hukuman cuma 4 tahun. Itu sebabnya undang-undang kita itu bukan 4 tahun batas itu. Batas orang bisa ditahan 5 tahun. 5. Oh. Nah, ini baru 4 tahun, artinya nggak bisa ditahan. Itu kalau murni pengguna. Tapi kalau pengguna merangkap pengedar, lain lagi Pak. Itu sih tebak mati kan. Ya silahkan aja gitu. Nah ini, jadi ini kira-kira permasalahannya. Kemudian Pak Karni, yang tadi saya sampaikan, apapun rumusan undang-undang, taruhlah belepotan gitu, tapi roh undang-undang kita adalah menjamin rehabilitasi medis bagi penyalahguna dan pecandu. Artinya apa? Diminta kepada penegak hukum, mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan hakim untuk mengarah kepada rehabilitasi. Jangan seneng ngukum. Ngukum boleh, tapi jangan seneng. Kalau memang pemeriksaan itu hanya pengguna saja, ancamlah dengan hukuman pasal 127. Jangan ditambahi dengan pasal berderet, pasti kenanya gitu. Lah itulah kira-kira dekriminalisasi penyalahguna menurut Undang-Undang Narkotika kita. Jadi pengguna narkoba tetap dilarang dan diancam dengan hukuman 4 tahun. Tapi hukumannya jangan dihukum pidana. Ini mengandung pesan kepada penegak hukum dalam tingkat penyidikan jangan nahan. Karena ditahan berarti sudah pidana itu. Ya tapi kayaknya BNN kurang koordinasi dengan Mabes. Loh, kita sebagai koordinator program P4GN ini sudah ada langkah-langkah ke sana. Di tingkat atas sudah ada Mahkujapol dan sudah ada persetujuan bahwa dekriminalisasi dan dekriminalisasi penyalahgunaan narkoba ini akan diterapkan tahun 2014. Sekarang loh. Iya sekarang ini, makanya kita sekali lagi Mabes Polri, Pak Kapolri dengan saya, Ketua DPR, Ketua DPD mendeklarasikan bahwa tahun 2014 ini sebagai tahun penyelamatan. Itu aplikasinya Bang Karni. Baik. Nah, gitu ceritanya. Baik, Jenderal Anang Iskandar. Sekarang Jenderal Gogon. Mas Gogon. Iya, Pak. Gimana ceritanya Mas Gogon kok ikut-ikutan jadi pemakai? Jadi ini yang ditanyakan bagaimana ceritanya kok ya, ikut-ikutan gitu. Iya. Memang awalnya jadi saya itu awalnya saya cuma pengen coba-coba Pak Malam. Jadi bukan ikut-ikutan. Kapan itu pengen coba-coba?
Tahun sekitar 2004 2003 lah. Pengen coba-coba. Ya. Jadi karena begini Pak. Jadi waktu itu saya cuma kenapa sih narkoba itu kok harganya mahal? Nah, terus saya kepengen coba. Terus rasanya kayak apa gitu memang itu. Akhirnya saya waktu itu memang sempat mencoba. Tapi belum sempat bisa merasakan Pak. Jadi akhirnya mencoba belum bisa menikmati. Maka pada saat saya di sidang itu ditanya bagaimana rasanya. Saya tidak tahu Pak. Loh masa make kok tidak tahu. Loh lah kalau tidak tahu masa harus dipaksa harus tahu. Nah jadi saya mencoba belum sempat. Nah makanya waktu itu saya mencoba, terus akhirnya kita udah nggak main-main narkoba karena memang ternyata harganya mahal, rasanya nggak jelas gitu Pak. Tuh, jadi saya juga bingung kepada para pengguna yang dibeli itu apa. Wong harganya mahal, rasanya nggak jelas kok pada dikejar gitu. Nah itu saya itu makanya. Berapa lama Mas Gogon memakai itu? Apanya Pak? Memakai itu berapa lama? Ya 5 hari Pak. Baru 5 hari? Iya, orang belum tahu rasanya Pak. Lah terus saya sudah berhenti. Ya kalau 5 tahun tahu enaknya. Ya. Ini baru 5 hari. Jadi saya begitu kita mencoba beberapa jenis Pak, terus terang aja. Beberapa jenis saya. Justru waktu itu malah jenisnya ekstasi saya pernah nyoba. Terus yang kayak kertas itu yang dibagi 4 itu ukuran kuku itu apa namanya, katanya dari Belanda itu pernah nyoba juga. Terus yang kayak gas itu di botol kecil, kalau dibuka itu cuma kayak gas gitu, hasilnya semuanya bikin pusing Pak ternyata. Jadi menurut saya memang nggak enak, makanya saya tidak melanjutkan dalam eksperimen saya. Akhirnya 4 tahun saya tidak mengenal itu Pak. Lah terus kebetulan ini ada cewek Pak yang ngajak saya. Nah ini Pak, mungkin kelemahan ini Pak, bagian dari kelemahan. Ya itu kelemahan Mas Jiwo juga tapi tidak pakai. Oh kalau Pak Jiwo itu hobi Pak. Hobi. Nah, jadi begitu saya diajak itu saya udah bilang jangan mainan kayak gitu, nggak ada artinya. Malah apa? Karena saya nggak ngerti rasanya. Percuma beli mahal-mahal itu. Akhirnya karena cewek itu memang katanya kamu munafik. Loh bukan munafik. Saya nggak mau karena rasanya nggak jelas saya gitu kan. Akhirnya saya nurutin Pak. Jadi yang saya catat itu tanggal 17 itu 17 itu saya diajak itu make. Waktu itu make karena dipaksa dikatakan munafik, ya udah make saya 3 isepan Pak. Wah ini tambah nggak jelas lagi Pak. Terus saya nggak ngerti, ya udah akhirnya saya dikasih ekstasi. Nggak tahu yang dikasihkan saya itu menurut saya bukan ekstasi Pak. Mungkin obat-obat ini obat yang pahit aja. Panadol kali Panadol. Nah, bisa juga. Kalau enggak atau mungkin napasin Pak. Napasin. Karena apa? Karena tidak ada efek sedikit pun. Getaran-getaran enggak ada. Enggak ada. Nah, kalau waktu saya nyoba, saya neken ekstasi waktu itu. Waktu itu pertama ya dalam masa eksperimen saya itu ada getaran Pak. Ada getaran. Ini kok enggak ada, berarti wah ini bukan lah. Terus 3 hari kemudian, nah 3 hari kemudian ini ada perseteruan antara saya sama cewek itu Pak. Oh antar Mas Gogon. Jadi 3 hari kemudian itu cewek itu marah-marah sama saya, terus lapor pada polisi. Nah itu awalnya begitu. Terus akhirnya saya udah nggak make dalam 3 hari itu nggak make. Nah, terus tes urin Pak. Kenapa tes urin? Lah karena ini udah dilaporin. Saya make kemarin itu 3 isepan sama itu napasin separuh itu. Lah tes urin
Ternyata hasilnya tidak mengandung MDMA, tapi hanya amfetamin. Saya nggak ngerti itu. Lah, cuma itu aja. Akhirnya saya diputuskan sama Polsek bahwa ini kena pasal, waktu saya itu pasal 62. Dianggap sebagai pemakai ya Pak. Tuh. Tapi begitu saya ditahan selama 3 bulan, ditanya yang beli siapa, yang beli ya cewek itu yang memiliki. Terus saya memang digiring oleh polisi supaya saya, ini gini Mas Gogon, supaya cepat prosesnya diakuin aja. Jadi yang beli sampean sama cewek ini gitu. Ya saya waktu itu memang dalam kondisi down, ya nurut aja Pak, nurut aja. Mungkin ini petunjuk Bapak polisi mungkin bener gitu kan. Nah, ternyata saya malah P21 turun itu Pak. Saya dikirim, terus saya disamperin jaksa. Terus mengatakan, Mas Gogon, ini saya disuruh tanda tangan, katanya ini Mas Gogon menggunakan apa itu, ekstasi yang jenisnya kelas 1. Harus tanda tangan. Ini kena pasal 59. Hukumnya minimal 4 tahun. Jadi perasaan jaksa sama Pak polisi seneng kalau saya dipenjara Pak. Waktu itu. Lah saya kan nggak ngerti Pak. Loh saya kok bisa kelas 1? Karena waktu tes urinnya aja nggak ada. Terus dari BNN menyatakan bahwa obat yang dipakai, yang saya telan itu katanya mengandung pasal 59 kelas 1, padahal waktu penggeledahan itu tidak ada sama sekali, tidak ditemukan barang Pak, tidak ditemukan barang sama sekali. Lah kok BNN bisa apa mengeluarkan bahwa obat itu yang saya pakai kok kelas 1? Itu kelas 1 dari mana Pak? Kalau SMP mana gitu loh. Nah itu saya heran, apakah ini rekayasa atau tidak, saya nggak ngerti Pak. Tapi yang jelas itu kenyataannya. Jadi akhirnya ya udah, saya nurut aja lah, udah down lah, paling di penjara ya udahlah. Akhirnya cuma saya waktu sidang memang sempat sedikit menerangkan, Pak, saya mohon supaya diselidiki kembali. Permasalahannya pada saat saya tes urin itu, hasil tes urin tidak mengandung MDMA, hanya amfetamin. Tapi itu obat yang kelas 1 itu, yang tingkat yang nomor 1 lah, obat nomor 1 itu sudah ini dari BNN. Lah itu yang diselidiki itu obat dari mana? Saya gitu loh Pak. Itu karena pada saat digeledah di rumah saya, digeledah itu memang tidak ada Pak, tidak ada. Kalau ada 0,0 berapa gitu, ini nggak ada nolnya, ini malah nol semua itu Pak. Kok bisa itu? Akhirnya saya, yaitu katanya malah berlapis katanya. Tuduhannya berlapis. Nah terus di sidang itu berlapis itu katanya saya dianggap pengedar malah itu. Pokoknya kayaknya polisi seneng banget kalau saya dihukum Pak. Ya udah terserah aja lah. Itu yang jelas. Tapi saya jangan ceweknya dekat sama polisi sama jaksa. Memang ada isu begitu. Ada isu gitu. Tapi saya nggak ngerti Pak, itu bukan polisinya Pak, oknum-oknumnya Pak. Iyalah. Jadi memang akhirnya si cewek itu. Tapi juga... Polsek Pulau Gadung kan? Enggak. Nah, itu Pak. Jadi kisah sekilas kisah saya. Akhirnya divonis berapa Mas? 4 tahun 2 bulan. Ah, bagus kan? Bagus. Barang yang ditemukan tidak ada, tapi hukumnya paling banyak itu. Itu termasuk hebat. Apa nggak ada pengacaranya waktu itu? Pengacara saya 11 Pak.
Tapi nggak tanggung-tanggung. Tapi menyerah juga kali dari awal. Begini, jadi pengacara itu waktu itu saya menurut pikiran saya, pengacara mesti bisa menyelamatkan saya kan. Dia memang pengacara itu menghujat dengan jaksa bahwa bahwa saudara jaksa terlalu arogan gini. Lah menurut pikiran saya, Pak, wah ini malah mempermalukan jaksa ini. Bisa-bisa jaksa ngomong sama hakim, wah saya malu udah Gogon itu hidup matinya kan tergantung palu saya itu. Nah, itu mau diketok 10 tahun juga nggak apa-apa kan gitu. Menurut pikiran saya, Pak. Nah, karena pengacara itu malah menghujat jaksa sehingga korbannya saya, Pak. Tuh. Jadi saya nggak sakit hati, saya tetap menerima karena saya juga berterima kasih untuk dari bapak-bapak polisi karena saya diselamatkan, Pak. Dari? Dari apa? Ya diselamatkan itu tadi. Lah kan waktu ditangkap udah. Saya nggak ditangkap, Pak. Iya, waktu digeledah kan udah berhenti. Ya. Bukan gara-gara digeledah baru berhenti. Iya, digeledah memang nggak ada, Pak. Udah berhenti kan? Sudah. Ya diselamatkan dari apa oleh polisi? Ya maksudnya saya dipanggil, terus dites urin, saya pikir ya terus disuruh pulang saya, Pak. Enggak taunya malah diperbanyak hukuman saya itu. Makanya saya menganggap kok polisi seneng banget kalau saya di penjara gitu. Nah, itu saya juga bingung, Pak, itu. Mungkin saya nggak ngerti faktornya apa ya kan, memang ada. Saya bilang tadi Pak oknum ya kebetulan bapak polisi yang ngurus saya sudah meninggal dunia, Pak. Waktu itu memang minta duit sama saya, Pak. Itu aja. Jadi yang perlu dicatat. Minta berapa? Waktu itu pertama-tama memang minta jadi gini, saya bisa ini minta 20 juta. Tapi karena waktu itu saya memang shock, bokek nggak ada, akhirnya saya nggak bisa nurutin. Mungkin kalau saya nurutin mungkin paling kena 7 bulan saya, Pak. Hakim kok yang nentuin 7 bulan 4 tahun. Ya, nah nanti kalau duitnya dibagi sama hakim kan lumayan, Pak. Karena setiap korban narkoba itu dari pihak jaksa itu selalu keluarganya suruh menemui. Nah itu. Dan 75% itu mesti nego, Pak. Nah, 75%. Banyak. Jadi barengan saya yang tertangkap itu selalu disuruh nego. Harus. Berapa tarif itu? Nah itu tergantung. Saya kan nggak punya duit jadi nggak nego. Yang lain teman-teman yang di dalam banyak, Pak. Banyak, ada yang 100, ada yang 75, ada yang 1000. Iya. Ada yang 25 juta, ada yang. Soalnya ada yang persis peristiwanya kayak saya. Itu malah justru waktu di LP udah pulang. Persis kayak saya. Yang dimasukkan rehabilitasi ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Itu kalau direhab saya juga bingung, Pak. Yang direhab apa? Wong saya itu nggak kecanduan. Kalau kecanduan atau mungkin ketergantungan obat saya direhab lah. Saya kan di dalam menurut Mas Gogon itu orang bisa insaf, bisa sadar atau tidak? Kata siapa, Pak? Nggak, saya nanya. Kalau menurut saya di dalam nggak insaf, malah nggak jerah, Pak. Malah tambah parah, Pak. Kenapa? Ya, soalnya ya ini kita nggak tahu karena dari awal niat saya memang sudah meninggalkan. Artinya memang tidak mau kenal dengan itu. Jadi memang banyak yang di situ yang pakai puto meninggal di dalam. Jadi menurut saya kalau di penjara itu mungkin memang benar tidak tambah jerah tapi malah tambah parah, Pak. Mas Gogon sendiri pakai lagi nggak ketika udah di dalam? Enggak, saya meninggalkan. Justru saya memang niat saya udah meninggalkan. Tapi rata-rata yang lain malah jadi tambah parah. Soalnya makainya sembunyi-sembunyi, Pak. Saya nggak ngerti.
Cuma ada yang teman saya kebetulan waktu itu 3 orang itu meninggal Pak. Meninggal. Dia memang pakai putau Pak. Putau itu ada. Jadi aku juga takut gitu kan. Saya sempat nyaran kayak gitu kok malah dicampur ini Pak. Dicampur apa itu? Putih-putih neon itu Pak. Iya Pak. Jadi mungkin pakai itu supaya mempercepat proses kematian itu Pak. Jadi, tapi gak dicampur baygon kan? Enggak Pak. Kita rehat.